Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah rumah besar di kawasan elit Jakarta yang konon menjadi salah satu rumah paling angker di Indonesia? Rumah itu terlihat mewah, namun menyimpan kisah mengerikan di balik dindingnya. Malam ini kita akan menelusuri misteri rumah angker Pondok Indah. Sebuah kisah nyata yang sudah lama menghantui warga Jakarta. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horor nyata berikutnya. Malam ini kalian akan mendengar sesuatu yang mungkin membuat kalian sulit tidur. Rumah besar itu dibangun pada akhir 1970-an. Pemiliknya adalah seorang pengusaha kaya raya keturunan Tionghoa yang tinggal bersama istri dan dua anaknya. Dari luar, rumah itu tampak seperti istana kecil dengan pilar-pilar yang tinggi, kaca jendela yang sangat lebar, dan pagar besi yang megah. Namun, di balik semua kemewahan itu, rumah ini menyimpan tragedi yang kelak menjadi awal kisah horor paling terkenal di Jakarta. Pada tahun 1983 terjadi peristiwa perampokan yang cukup brutal. Ketika para perampok masuk melalui pintu belakang, mereka mengikat sang pemilik rumah beserta keluarganya. Namun, keadaan berubah menjadi kacau ketika sang pemilik mencoba untuk melawan. Akhirnya, perampokan itu berakhir dengan pembantaian. Sang pemilik rumah beserta keluarganya ditemukan meninggal secara mengenaskan di ruang tamu. Dan sejak malam itu, rumah itu tidak pernah lagi sama seperti sebelumnya. Meski sempat terjadi beberapa kali renovasi, keluarga besar sang pemilik tidak pernah lagi mau menempati rumah itu. Akhirnya, rumah itu dibiarkan kosong dan perlahan ditelan oleh waktu, tapi tidak pernah ditinggalkan oleh sesuatu yang gelap. Sejak rumah itu kosong, warga sekitar mulai resah. Mereka seringkali melihat bayangan perempuan yang berdiri di lantai 2. Sosok itu berdiri menatap ke arah luar jendela dan gaun putih yang lusuh. Rambut panjangnya menutupi wajahnya. Namun, setiap kali diperiksa, rumah itu terkunci rapat, dipenuhi debu, dan tidak ada seorang pun di dalamnya. Beberapa pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar rumah mengaku mereka mendengar suara tangisan lirih pada malam-malam tertentu. Terkadang, warga sekitar juga mendengar suara anak kecil sedang berlarian di dalam rumah, padahal posisinya rumah itu gelap gulita dan sudah jelas tidak berpenghuni. Warga percaya bahwa roh keluarga yang tewas dalam tragedi tersebut masih gentayangan hingga saat ini dan terjebak di dalam rumah, mengulang kembali detik-detik terakhir mereka. Kisah ini menjadi legenda urban yang paling terkenal. Pada akhir 1990-an, seorang supir taksi mengaku mendapat seorang penumpang wanita muda dengan paras yang cantik, mengenakan gaun putih sederhana, tapi wajahnya pucat. Ia masuk ke dalam taksi lalu berkata pelan, "Pak, tolong antar saya pulang ke rumah itu."
Ia menunjuk sebuah rumah besar di Pondok Indah. Supir itu menurut, mengira wanita itu penghuni rumah tersebut. Namun, sampai saat mereka tiba di depan pagar, hal aneh terjadi. Ketika wanita itu turun berjalan menuju gerbang dan masuk begitu saja tanpa membuka pagar besi. Sopir yang melihat itu benar-benar terkejut. Sambil memproses, ia menunggu beberapa menit, berharap wanita itu muncul kembali. Namun, rumah itu tetap gelap. Tak ada tanda kehidupan, tak ada suara. Dengan rasa penasaran yang tinggi, sopir taksi itu memberanikan diri untuk keluar dari mobil dan mencoba melihat lebih dekat. Tapi, nihil. Yang ia temukan hanyalah sebuah rumah kosong berdebu tanpa penghuni. Dan sejak malam itu, sopir tersebut jatuh sakit, demam tinggi, dan selalu bermimpi didatangi oleh wanita bergaun putih yang meminta tolong. Beberapa tahun kemudian, ada 3 remaja yang penasaran dan mencoba untuk masuk ke dalam rumah itu dengan melompati pagar tinggi. Akhirnya, mereka berhasil masuk ke halaman. Awalnya semua terasa biasa saja. Hanya halaman luas yang dipenuhi rumput liar dan pohon yang sudah jarang dirawat. Namun, begitu mereka mendekat ke pintu utama, suasana tiba-tiba berubah menjadi mencekam, dan salah satu mereka mendengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Sementara yang lain mencium bau anyir darah yang menyengat. Tapi meski ketakutan, mereka tetap membuka pintu yang ternyata tidak dikunci. Begitu mereka masuk, udara di dalam terasa sangat dingin. Dinding-dinding yang sudah berjamur, debu yang menutupi lantai, dan perabotan yang ditutupi dengan kain putih lusuh. Namun, yang membuat mereka hampir lari ketakutan adalah suara seorang anak kecil yang tertawa pelan dari arah lantai 2. Ketika mereka menoleh ke arah tangga, dan saat itulah mereka melihat sosok pria besar dengan wajah yang penuh luka berdiri di atas tangga, menatap mereka dengan mata merah menyala. Ketiga remaja itu lari terbirit-birit untuk keluar dari rumah. Namun, salah satunya jatuh pingsan di halaman dan tidak sadarkan diri hingga pagi. Setelah kejadian itu, ia jatuh sakit dan sering mengigau, menyebut kata-kata, "Jangan bunuh aku." Seolah-olah ia ikut menyaksikan peristiwa perampokan yang pernah terjadi. Warga sekitar Pondok Indah sering menceritakan pengalaman menyeramkan, mulai dari lampu rumah yang kadang menyala sendiri pada tengah malam, kemudian mati kembali, atau bayangan orang-orang yang terlihat bergerak di balik jendela, dan juga teriakan minta tolong yang terdengar sangat jelas di antara jam 2 hingga jam 3 pagi. Dan yang paling menyeramkan, pernah ada seorang satpam kompleks yang berpatroli sendirian, dan saat melewati depan rumah itu, ia melihat seorang anak kecil berdiri di balik jendela lantai 2, melambai ke arahnya. Dan saat ia menoleh lagi, sosok itu tiba-tiba hilang. Melihat itu, satpam itu langsung jatuh sakit sekitar seminggu penuh. Tubuhnya lemas dan setiap malam
ia bermimpi dikejar oleh sosok anak kecil yang wajahnya penuh dengan darah. Hingga kini, rumah Pondok Indah tetap menjadi misteri. Ada yang percaya roh-roh penghuni rumah itu masih terjebak di dalamnya, tidak bisa tenang karena kematian mereka yang begitu mengenaskan. Paranormal yang pernah mencoba masuk mengatakan bahwa energi di rumah itu sangat kuat, dipenuhi oleh rasa amarah dan kesedihan. Beberapa juga percaya siapapun yang masuk ke dalam rumah itu tanpa izin bisa ikut ditahan oleh roh-roh tersebut. Bahkan ada kabar bahwa rumah itu tidak benar-benar kosong. Beberapa kali ada yang mencoba menempati rumah itu, namun mereka tidak pernah betah bahkan untuk seminggu. Mereka mengaku sering diganggu oleh sosok wanita tanpa wajah, tangisan anak kecil, hingga suara orang berteriak meminta tolong. Sahabat misteri, rumah Pondok Indah bukan hanya sekedar cerita hantu. Ia adalah saksi bisu tragedi yang masih menyiksakan jejak sampai hari ini. Entah roh-roh itu benar-benar ada atau hanya bayangan dari rasa takut manusia. Yang jelas, rumah itu tetap berdiri dengan kesunyian yang mencekam. Apakah kalian berani melewati rumah ini sendirian di tengah malam? Atau mungkin di antara kalian ada yang pernah melihat sosok penghuni rumah ini sendirian? Tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah nyata horor berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, kalau kalian masih bisa mendengarkan.